Hei tampan, boleh pinjam rokok? Mohon maaf ya. Ini yang terakhir. Apa kamu keberatan? Apa ini termasuk perampokan? Aku ingin merampas pesonamu. Bagaimana? Siapa namamu? Siapa namaku itu tidak penting. Yang terpenting adalah aku ingin mendengar bagaimana suaramu memanggilku. Sekali lagi, Sekali lagi, aku takut membuatmu lemas. aku adalah grup Huo. Siapa kamu itu tidak penting. Menemanimu adalah karena aku menyukainya. Suka wajahmu, tubuhmu, teknikmu saat berkendara, dan suara deru mesin saat menyala. Tinggalkan kontakmu, biar mudah untuk uji coba berikutnya. Tidak semua mobil mewah cocok untuk dikendarai seumur hidup. Waktunya sudah habis, aku harus pergi menikah. Kamu mau menikah? Hanya pesta pernikahan saja, bukan mendaftarkan pernikahan. Sampai jumpa. Mobilku ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tumpangi, lalu kamu tinggalkan sesukamu. Tuan muda, orang yang Anda cari sudah ditemukan. Dia adalah putri sulung orang terkaya kota Yunxi, yaitu keluarga Jiang Luning. Saat ini dia sedang bersama tuan muda keluarga Shen, melangsungkan pernikahan. Kepada mempelai pria dan wanita, silakan bertukar cincin. Xiao Shui. Jiang Luning, kenapa kamu harus memaksa Xiao Shui yang membawakan cincin? Apa sebenarnya maumu? Kenapa? Apakah melihat dari dekat pesta pernikahan kakakmu tidak membuatmu senang? Kak Cuan, Cukup. Kamu tahu betul dia menyukaiku. Kenapa harus membuatnya malu? Kamu merasa kasihan? Kalau begitu selanjutnya, kamu temani saja dia. Merasakan malu itu bersama-sama. Selanjutnya, temani dia dalam kehinaannya. bagaimana mereka bisa begini? Mereka berdua. Tidak, bukan seperti itu kenyataannya. Jiang Luning, apa yang sudah kamu lakukan? Jiang Luning? Apa kamu pikir dengan mempermalukan Xiao Shui di depan umum, saya akan menikahimu? Bermimpilah kamu. Karena kamu begitu mencintainya, buat apa memaksakan diri? Untuk menikah denganku? Kalau bukan karena kamu memanfaatkan kekuasaan keluarga Jiang untuk memaksaku menikahimu, kamu pikir aku mau? Aku memaksamu? Kamulah yang telah ditipu olehnya. Kakak, aku tahu kamu iri akan perasaan Kak Cuan padaku, makanya kamu memfitnahku. Aku tidak menyalahkanmu kok. Jiang Luning, kamu ini terbiasa berbohong dan penuh rasa iri, aku bisa melihatnya dengan jelas sekali. Gelang ini, 12 tahun yang lalu, akulah yang memakaikannya pada Xiao Shui. Sudah kukatakan, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya lagi. Terutama kamu. Ternyata kamu memang sudah buta. Boleh saja kalau kamu mau menikahi Jiang Zhenxue, temui ayahmu sana, bilang kamu mau membatalkan pertunangan. Dia begitu menyayangimu, pasti akan menyetujui permintaanmu.
Tuan-tuan muda mau kemana? Mengejarnya. Shen Wangchuan, 12 tahun telah berlalu. Seharusnya kita tidak pernah bertemu lagi. Shen Wangchuan, ternyata aku yang kalah. Sepatu yang tidak pas di kaki hanya akan membawaku pada orang yang salah. Jadi, mari kita ganti sepatunya. Kenapa kamu kesini? Asalkan aku berniat, tidak ada orang yang tidak bisa aku temukan. Jadi, kamu melihat acara pernikahanku? Cukup menarik, terutama bagian terakhirnya. Datang ke pesta pernikahan. Partner kencan satu malammu sendiri. Coba lihat kepala pengantin pria itu, apa terlihat seperti sedang diselingkuhi? Aku hanya menggunakan pandangan berbeda saat melihatmu saja. Coba tebak, pandangan seperti apa? Kamu datang untuk menonton? Apa kamu membawa uang kado? Aku kesini untuk menagih hutang. Lagi pula, ini juga yang pertama bagiku. Tidak percaya? Ingin memeriksanya lagi? Apa yang kamu inginkan? Sebagai kompensasi? Ingin bersamaku? Atau kamu takut? Takut jatuh cinta karena sering bersama? Kak Chuan, apa yang harus kulakukan? Jika kakak mengirimkan videonya kepada Paman Shen, dia pasti akan semakin membenciku. Jiang Luning benar-benar licik. Dia bahkan bersembunyi di luar pintu untuk merekam video. Dia tidak akan pergi jauh. Dia pasti sedang bersembunyi karena merasa bersalah. Jiang Luning, apa kamu ada di dalam? Jiang Luning? Jiang Luning, Dia masih ada di luar pintu. Haruskah kubiarkan dia masuk? Untuk melihat betapa bahagianya dirimu sekarang? Si mantan suamiku tuh berteriak di depan pintu. Apa perlu kupedulikan? benar saja dia ada di dalam. Cepat ke sini. Bukakan pintu ini untukku. Istriku ada di dalam. Baik, Tuan. Jiang Luning, mana videonya? Video yang kamu ambil secara diam-diam itu, berikan padaku. Aku sedang menginginkan sebuah tas. Harganya 2 juta dolar. Kamu ini sedang memeras kami. Kalau begitu, aku akan meminta ayah untuk membelikannya saja. Tidak Jangan. boleh. Jangan kirim apapun pada ayah. Jangan harap bisa menggunakan Paman Shen untuk menyiksa Xiao Shui. Tas ini, aku yang beli. Maaf sekali ya. Harga tas itu sekarang sudah naik menjadi 3 juta dolar. Tunggu sebentar. 3 juta ya, 3 juta dolar. Aku akan membayarnya. Sekarang hapus videonya. Jaga ucapanmu itu. Jika aku sampai tahu, kamu bicara sembarangan di luar sana, aku tidak akan melepaskanmu. Jiang Luning, mandi di siang hari bolong begini, kamu berniat menggoda Kak Chuan kan? Bagaimana jika aku bilang aku sudah punya pria lain? Dia sedang bersembunyi di belakang sini. Mau melihatnya?
Jiang Luning, wanita sepertimu ini, mana mungkin ada pria yang suka? Benar-benar tak tahu malu. Justru karena kamu terlalu tahu apa itu rasa malu, kamu pun bersedia membayar 3 juta dolar demi aku. Kamu, Kenapa? Menunggu aku bilang silahkan datang kembali lain waktu? Setelah mengusir lalat yang mengganggu itu, sisa waktunya sekarang adalah milikku, kan? Aku punya waktu 30 menit. Apa itu cukup? Hari ini aku ampuni kamu. Namaku adalah Huo Jin. Jika kamu tidak menjawab teleponku, aku sendiri yang akan datang ke rumahmu untuk menagih hutang. Luning, kamu mau pergi kemana? Ini hanya masalah kecil. Sepasang suami istri muda, mana mungkin tidak ada pertengkaran. Hanya saja, ibumu dengan pernikahannya bermasalah. Sakitnya jadi makin parah. Paman Shen? Di mana ibuku? Aku ingin menemuinya sekarang juga. Dia sekarang kondisinya naik turun, sedang dalam masa pengobatan. Setelah kamu menikah dengan Wang Chuan, saya tentu saja akan memintanya datang untuk menyaksikan pernikahan kalian. Paman Shen, aku dan Wang Chuan tidak punya perasaan. Dia sukanya Masalah Zhen Xue, aku sudah memberi pelajaran kepada Wang Chuan. Menantu keluarga Shen kami, haruslah dirimu. Ini juga keinginan ibumu. Pernikahan tetap harus dilaksanakan. Aku sudah mengatur perjalanan bulan madu untuk kalian. Sekalian memberikan kalian kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Lagi pula, kamu sudah mengemasi koper. Lebih baik berangkat sekarang saja. Sangat penting. Benar-benar penting. Jangan sampai mengecewakan harapan ibumu. Perlakukan Luning dengan baik. Kalau sampai dia merasa tersakiti, aku akan membuat perhitungan denganmu. bukankah kamu mencintai Jiang Zhengxue? Pergi bulan madu bersamaku? Apa kamu tidak takut dia cemburu? Jiang Luning, kamu sudah menerima uang dariku, tapi malah berbalik mengadu pada ayahku? Dasar wanita sampah? Mengadu? Apa kamu tidak pernah terpikir bahwa setiap gerak-gerikmu sudah lama berada di bawah kendali ayahmu? Bicara kosong, kalau bukan karena kamu yang memaksa ingin menikah ke dalam keluarga Shen, aku dan Xiao Xue pasti sudah bersatu dari dulu. Kamu telah menghancurkan kami? Dasar pembawa sial? Jiang, tunggu sampai aku pulang dari luar negeri. Aku akan menikahimu, melindungimu seumur hidup, agar nona besar keluarga Jiang itu tidak akan pernah bisa merundungmu lagi. Shen Wangchuan, kenapa kamu berubah menjadi seperti ini? Jangan berpura-pura di depanku. Bukankah kamu hanya ingin memanfaatkan bulan madu ini untuk berduaan denganku? Aku akan tetap membawa Xiao Xue. Jika kamu pikir bisa menjalin perasaan denganku, mimpi saja sana. Kalau begitu baguslah. Bawa saja Xiao Xue milikmu itu untuk pergi bulan madu. Aku masih ada urusan. Tidak ada waktu untuk menemanimu. Apa kamu pikir aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengadu pada ayahku? Katakan sendiri padanya bahwa kamu tidak akan pergi. Bicara. Bagaimana bisa kakak juga datang ke sini? Padahal aku membawa teman. Ini sangat memalukan. Anak pintar. Jiang Luning itu tidak bisa dipegang omongannya. Lain di bibir, lain di hati. Aku harus menjaganya tetap berada di sisiku supaya dia tidak melapor pada ayahku. Maaf membuatmu merasa terabaikan. Asalkan bisa bersamamu, apapun tidak masalah.
Ayah, Kakak, aku sangat iri padamu. Nasibmu sangat baik. Pernikahan dibatalkan begitu saja. Keluarga Shen bahkan tidak keberatan dengan tingkahmu. Ternyata kamu memang lihai. Ibuku tidak pernah mengajarkan cara seperti ini kepadaku. Semuanya cuma cara yang murahan. Ibunya dulu juga diusir secara hina dari rumah. Dan sekarang dia membiarkannya. Kembali dengan muka tembok. Jangan bicara seperti itu. Keluarga kaya sangat memedulikan asal-usul. Lagi pula kakak dia tidak pantas masuk kalangan atas. Sudah cukup malang dia itu. Intinya, dia cuma anak yang tak diharapkan. Kenapa kamu berani memukul orang? Silakan saja hina aku. Tapi kalau berani menghina ibuku lagi, aku akan membuatmu berlutut minta maaf. Wanita tak tahu malu. Berani berbuat tapi tak berani mengakui. Jiang Luning, dia ini temannya Xiao Sue. Jangan keterlaluan dalam mengamuk. Aku justru membantumu memberi pelajaran bagi mereka yang merendahkan Xiao Sue. Tidakkah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Apa yang sedang kamu bicarakan? Bukankah Xiao Sue adalah gadis yang 12 tahun lalu bersumpah akan kamu lindungi? Aku mewakili Xiao Sue untuk memberi pelajaran bagi mereka yang telah menghina ibunya. Atau jangan-jangan dia bukan gadis dari 12 tahun yang lalu itu? Xiao Sue? Mengapa kamu malah berteman dengan orang yang telah merendahkan ibumu? Gadis 12 tahun yang lalu itu? Apakah itu benar-benar kamu? Jawab sekarang. Gadis dari 12 tahun yang lalu? Apakah itu benar-benar kamu? Tentu saja itu aku. Kak Chuan hanya butuh satu tatapan untuk langsung mengenaliku. Bagaimana mungkin itu salah? Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Temanku itu, dia hanya sedang bercanda. Jiang Luning, ini adalah teman dari Xiao Sue. Bagaimana bisa kamu main tangan begitu saja? Sangat kasar. Lain kali beritahu temanmu agar bicara lebih sopan. Jika tidak, aku akan bertindak lebih kasar lagi. Kak Chuan, lihat dia. Ayah, ada apa lagi? Jiang Zhensue. Ini hanya peringatan untuk saat ini. Jika kamu berani menghina ibuku lagi, aku pastikan kamu akan kehilangan segalanya. Silakan dinikmati, Nona. Sesuai dengan instruksi dari Nona Jiang, sudah ditambahkan sesuatu di dalamnya. Aku sudah menemukan orang yang kamu minta. Jiang Luning, kamu sudah membuatku malu. Aku akan membuat reputasimu hancur berantakan. Selain menikah dengan Shen Wangchuan, adakah cara lain agar aku bisa menemui ibuku? Wu Jin, Cepat juga kau mengangkatnya. Kau tidak memberiku kesempatan untuk datang menagih langsung ke rumahmu. bicaramu seolah-olah kau tahu saja di mana aku berada. Selama aku mau, aku bisa ada di mana-mana. Kau juga ada di sini? Aku datang untuk menagih hutang. Tentu saja aku harus mengawasi si pengutang dengan ketat. Tapi kenapa suaramu terdengar sangat jauh sekali? Jiang Luning. Jiang Luning. Jiang Luning. Jiang Luning. Sambungkan ke kamera pengawas villa dan blokir semua jalan keluar. Baik, Bos. Tolong jangan hajar kami lagi. Kami tidak berani melakukannya lagi. Jiang Luning, kamu tidak apa-apa? Para penculik zaman sekarang, apakah semuanya selemah ini? Kirim pesan ke Jiang Zhenxue, katakan bahwa misi telah berhasil. Kamu sepertinya punya banyak pengalaman diculik. Waktu usiaku 18 tahun, di dalam sebuah peti kemas, ada seorang paman yang diculik bersamaku, dia mengajarkanku beberapa trik. Tak sangka ternyata trik itu berguna sekarang. Paman? Paman yang seperti apa? Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi
Meskipun wajahnya ditutup saat itu, dia bisa mengajariku cara melepaskan ikatan tali. Sepertinya dia seorang paman yang memiliki keahlian luar biasa. Cara berkelahi itu? Apa paman itu yang mengajarkannya? Iya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menahan para penculik itu? Siapa namamu? Nama saya Jiang Jiang. Wojin? Jiang Luning. Apakah kamu meminum sesuatu yang tidak seharusnya? Apa kamu ingin tahu bagaimana rasanya diriku saat ini? Apakah kamu merasa sangat kepanasan? Kepalamu terasa pusing? Detak jantungmu tidak beraturan? Kamu telah diberi obat terlarang. Tahanlah sebentar. Dokter yang aku panggil akan segera tiba. Aku tidak mau dokter. Aku menginginkanmu. Kaulah satu-satunya dokter bagiku. Jiang Luning, oh Jiang Luning, jika Paman Shen sampai tahu kamu menjalin hubungan gelap dengan pria lain, aku ingin tahu, bagaimana kamu bisa menjadi bagian dari keluarga Shen? Kak Chuan, tadi ada yang melihat Jiang Luning dan seorang pria pergi ke kamar suite. Beraninya dia. Kak Chuan, mungkinkah ini semua hanya kesalahpahaman saja? Kesalahpahaman? Dia bahkan sudah menyewa kamar dengan orang lain. Kali ini aku harus mendapatkan video dia sedang berselingkuh dengan pria liar itu, lalu mengirimkannya kepada Pak Tua. Aku ingin tahu apakah dia masih berani menyuruhku menikahinya. Jiang Luning, buka pintunya. Atau akan aku dobrak pintu ini? Apa kamu tahu siapa aku? Kamu adalah... Wanita tak tahu malu. Jiang Luning. Di mana Jiang Luning? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas melihatnya bersama seorang pria masuk ke dalam kamar. Periksa rekaman pengawasnya. Temukan Jiang Luning, di mana wanita tak tahu malu itu. Kak Chuan, kakak jelas-jelas sudah memiliki pria lain, tapi masih saja tidak mau melepaskan statusnya sebagai menantu keluarga Shen. Dia benar-benar serakah. Jiang Luning mencari orang untuk memikul kesalahannya, dan dia malah mencariku. Penawar racunnya sudah disuntikkan, dia akan baik-baik saja setelah tidur. Anda mengirim helikopter, hanya untuk menjemput saya dari acara medis, hanya demi masalah kecil seperti ini? Urusan dia. Bukanlah masalah kecil. Sepertinya hatimu yang beku mulai luluh ya? Aku ingat di hatimu, hanya ada cinta pertama. Yang sudah tiada 6 tahun lalu, bukan? Bagaimana dengan kedua orang itu? Sudah saya selidiki, ternyata Jiang Zhenshui yang memberi obatnya, lalu menyuruh mereka menculik Nona Jiang. Buat perhitungan dengan mereka, lalu buang mereka ke depan kantor polisi. Tuan Muda, kita datang ke kota Yunxi ini dalam penyamaran, tidak boleh membongkar identitas maupun keberadaan kita. Siapa wanita ini, sampai bisa membuatmu semarah ini? Aku harus melihatnya baik-baik. Jiang Luning, di mana kamu? Kamu berani mencari pria lain, tapi tidak berani mengaku, ha? Dia sedang tidur. Jika ingin mencarinya, lihat saja apakah kamu punya kemampuan itu. Wah, aromanya seperti ada yang cemburu besar. Ini, apakah wanita ini sebenarnya adalah cinta pertamamu? Hidup kembali dari kematian? Ini keajaiban di dunia medis? Antar dia pulang. Huo Jin kamu ini, begini caramu memperlakukan teman? Jiang Luning, apa kamu menganggap aku sudah tiada? Berani sekali kamu menghina aku? Kak Chuan, ada apa?
Apa yang dikatakan Jiang Luning? Pria simpanannya yang mengangkat telepon tadi, dia menyuruhku mengandalkan kemampuan untuk menemukannya. Aku akan segera menemukan di mana dia bersama pria selingkuhannya itu. Awas saja kalau tertangkap olehku. Mengapa jadi berbeda dengan kesepakatan awal? Dua orang bodoh itu sebenarnya sedang apa? Syukurlah. Kamu tidak apa-apa. Sudah lepas, aku akan membantumu. Jangan pedulikan aku. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Kamu pergi duluan saja. Kalau begitu aku akan membantu manggil polisi. Siapa namamu? Namaku Jiang Jiang. Kamu sudah bangun? Di mana ini? Rumahku. Seseorang menjebakmu dengan obat. Aku membawamu kembali untuk diperiksa dokter. Terima kasih ya. Karena tidak ada apa-apa di antara kita. Kamu sepertinya terlihat sangat kecewa. Meskipun aku lebih suka melihatmu saat sedang sadar, tapi kesempatannya sudah lewat. Aku harus pulang sekarang. Benar-benar tidak punya perasaan, ya? Dua orang yang ada di ruang bawah tanahku itu, apa kamu masih mau berurusan dengan mereka? Tuan Muda. Tuan Muda Shen dan Nona Jiang sudah datang kemari. Shen Wangchuan. Ternyata mereka datang sangat cepat. Ponselku punya pelacak lokasi. Sepertinya mereka takut kamu tersesat. Bukan, mereka takut aku kehilangan kendali. Jelas sekali penyelidikannya bilang ada di sini. Apa mungkin ada di dalam? Jiang Luning, di mana kamu bersembunyi? Di mana selingkuhanmu? Aku suka saat kamu kehilangan kendali. Jiang Luning, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja, sedang bersama laki-laki. Jiang Luning, apakah kamu sama sekali tidak punya malu? Kedua orang itu biarkan tetap di tempatmu dulu. Aku ingin membuat perhitungan atas semua kejahatan mereka. Wanita yang penuh teka-teki. Bisa melarikan diri. Bisa melindungi diri sendiri. Dan selalu membalas dendam. Jika membuatmu marah. Apakah godaan ketampanan akan berhasil padamu? Sepertinya tidak. Itu pasti karena aku belum cukup mahir menggunakannya. Aku harus terus berlatih sampai mahir. Ikutlah turun denganku, biar aku yang mengajarimu. Jiang Luning, kali ini aku berhasil menangkapmu. Jiang Luning, apa kamu berani melakukannya tepat di hadapannya? Menciumku untuk dia lihat? Memanfaatkanku? Kenapa kamu tidak suka? Aku tidak bisa membiarkanmu memanfaatkanku begitu saja. Bayaranku sangat mahal loh. Jiang Luning, beraninya kamu bermain api tepat di depanku? Kita lihat saja bagaimana kamu akan menjelaskannya pada ayahku. Jiang Luning? Jiang Luning! Kak Chuan, kamu sudah melihat kakak? Lalu di mana pria simpanannya? Jiang Luning benar-benar berani mempermainkanku? Berselingkuh di depanku dan masih mempermainkan perasaanku? Apa dia benar-benar mengira aku peduli padanya? Jangan harap. Aku Shen Wangchuan tidak akan pernah sudi untuk dikhianati seperti ini. Kita sudah punya buktinya. Baguslah. Aku ingin tahu alasan apa lagi yang akan dia buat. Seseorang telah merekam kakak dan pria lain dalam sebuah video perselingkuhan. Dan videonya sudah dikirim ke ponselku. Tunggu apa lagi? Ayo sekarang juga kita temui ayahku. Aku tidak percaya. Dia masih akan memaksaku menikahi wanita tak tahu malu yang memiliki kehidupan sekotor itu. Bukan hanya Paman Shen, bahkan ayahku pun telah ditipu olehnya. Kalau begitu, aku akan menemanimu pulang. Untuk membongkar semua kedoknya di depan umum.
Beraninya kamu memutar video Zhen Shui di acara pernikahan? Apa kamu sudah gila? Ketua Jiang, ayah lupa. Putri ayah yang lebih dulu merayu tunanganku. Zheng Shui adalah putri kesayangan keluarga Jiang. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Singkatnya, ini semua karena kamu tidak bisa menjaga hati Wang Chuan, kan? Jika Shen Wang Chuan menyukai Jiang Zhen Shui, bukankah itu lebih baik? Dia bisa menikah dengan keluarga Shen, dan bukankah orang yang paling diuntungkan itu adalah ayah? Jangan pernah mencoba berbicara sinis padaku. Kamu pikir hanya karena keluarga Shen memilihmu menjadi menantu, kamu bisa berani untuk tidak menghormati aku sebagai ayahmu? Biar ku beritahu ya, sebelum kamu menikah nanti, di rumah ini, semua tetap mengikuti aturanku. Ayah, perselingkuhan kakak terekam. Dia sudah membuat keluarga Jiang kehilangan muka. Dasar anak durhaka, beraninya kamu di luar sana melakukan hal yang memalukan seperti ini. Apakah kamu punya bukti? Tentu saja. Seseorang merekam videomu bersama pria simpananmu, dan sekarang sudah ada di sini. Mana mungkin. Kamu tidak akan mengaku sebelum melihat buktinya ya. Buktinya ada di sini. Lihat saja bagaimana kamu akan membela diri sekarang. Xiao Shui, cepat putar videonya. Mana videonya? Tidak. Bukan seperti itu. Ini salah kirim. Bukan. Xiao Shui, ada apa? Mana videonya? Putar sekarang. Aku baru saja mendengar suara Jiang Luning. Tidak ada video apapun. Itu cuma keisengan orang tidak berguna saja. Kak Chuan, mari kita pulang dulu. Mustahil. Aku jelas-jelas melihat dia bersama pria selingkuhan itu. Kebetulan sekali aku punya video yang ingin aku bagikan kepada kalian semua. Kami diperintah seseorang untuk meracuni Nona Jiang dan melakukan aksi penjahat ini. Wanita itu bilang, selama kami membawa Nona Jiang ke dalam kamar, dia yang akan menangani sisanya. Tidak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kenapa? Tidak menyangka kalau video ini adalah bukti kamu membayar penjahat untuk menculikku, yang akhirnya malah menyerangmu balik? Luning, kamu diculik. Jika keluarga Shen tahu, seluruh keluarga Jiang kita akan benar-benar hancur. Tidak, bukan begitu kenyataannya. Video itu palsu. Kalian harus percaya padaku. Xiao Shui tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Tidak mau mengaku? Kalau begitu aku telepon polisi, biar polisi yang memeriksa apakah video ini asli atau palsu. Jangan. Ya, akulah yang melakukannya. Kak Chuan, aku melakukan semua ini demi dirimu. Bukankah kamu yang paling membenci Jiang Luning? Aku hanya ingin membantumu terlepas darinya. Aku hanya takut kamu akan luluh, dan takut kamu akan tertipu. Jiang Zheng Shui, pintar sekali kamu bersandiwara. Sekarang aktingmu sudah membuat dirimu sendiri percaya bahwa ini semua nyata, bukan? Aku hanya ingin menikah dengan Kak Chuan. Kamu juga tidak tiada. Aku hanya menakut-nakutimu saja. Bukankah kamu sekarang masih baik-baik saja? Wang Chuan, karena kamu tampak tidak bisa memutuskan, itu berarti kamu masih memiliki perasaan pada Luning. Bagaimana kalau... Tidak. Sejak pertama kali aku bertemu Xiao Shui, aku sudah bersumpah bahwa aku akan selalu menjaganya dan tidak akan pernah berpaling. Ini pasti karena aku pergi terlalu lama, sehingga Xiao Shui merasa tidak aman dan melakukan kesalahan. Shen Wang Chuan, sungguh setia sekali ya kamu. Kalau begitu, aku akan mengabulkannya. Besok pagi, kita akan menemui ayahmu untuk membatalkan pertunangan. Kamu serius? Kamu bersedia melepaskanku? Jangan terlalu menganggap dirimu berharga. Di mataku, kamu bukan siapa-siapa. Besok pagi, jam 9, di depan keluarga Shen, kamu tidak akan takut, kan? Itulah yang sangat kunantikan. Oh ya, Jiang Zhen Shui, ingat untuk menyempurnakan kebohonganmu ya. Jika tidak, nanti saat Kak Chuan milikmu itu mengetahui kebenarannya dan memohon padaku, itu akan sangat memalukan. Apa yang kau bicarakan? Tuan Muda. Jiang Luning, kenapa dia tidak menjawab teleponku? Seharusnya aku langsung pergi ke keluarga Jiang untuk menjemput orang itu. Tuan Muda, kita harus tetap rendah hati. Itu kan keluarga Jiang. Jika Anda melakukannya, seluruh kota Yunxi akan tahu Anda ada di sana. Nanti kalau aku sendiri yang repot. Tidak berguna.
Bener, itu ibuku. Di mana dia Saat ini tidak ada di kota Yungsi. Dia sudah dipindahkan ke Binhai. Tempat itu milik keluarga Huo. Sangat sulit untuk menyelidiki lebih lanjut. ada 3 juta dolar di dalam kartu ini. Apapun yang terjadi, tolong temukan ibuku secepat mungkin. Bertemu dengan pemuda tampan di belakangku, itu membuatku sedih. Kenapa Anda ada di sini? Mau menagih utang. Ada seorang wanita yang berutang 2 malam padaku, jika tidak diawasi ketat. Dia bisa saja ingkar janji. Tuan Huojin? Memangnya Anda kekurangan wanita? Tapi aku hanya menginginkanmu. Keluargaku sangat ketat. Aku harus pulang. Jika pulang terlambat, aku akan diberi hukuman berat. Sinyal ponsel sudah diblokir. Rekaman CCTV malam ini juga akan disesuaikan. Malam ini, Nona Jiang tidak pernah datang ke sini. Siapa kamu sebenarnya? Bos bar. Kamu membantuku sebanyak ini. Jangan bilang kalau kamu jatuh cinta padaku. Jika memang iya, Saran saya jangan. Kamu akan terluka. dingin sekali dirimu. Tapi saya tidak ingin berutang budi. Karena kamu sudah menolongku. Saya akan memberimu imbalan. Jiang. Si kucing misterius ini, bagaimana cara mendekatinya? Cuaca sepanas ini, kenapa memakai syal sutra? Urus saja dirimu sendiri. Pikirkan saja saat ayahmu datang, bagaimana kamu meyakinkannya. Masih pagi ini, kenapa memanggilku ke sini? Ayah, aku ingin membatalkan pertunangan dengan Jiang Luning dan ingin menikahi Jiang Zhengxue. Jangan bermimpi. Nikahi Jiang Zhengxue? Jangan bermimpi. Yang masuk ke keluarga Shen kami, hanyalah Luning. Jika kamu tidak menikahinya, aku akan membatalkan hak waris grup Shen milikmu. Ayah? Kenapa? Kenapa ayah harus memaksaku menikahi orang yang tidak aku cintai? Cinta atau tidak itu tidak penting. Lihatlah dirimu yang pecundang ini. Jangan pernah katakan hal ini di hadapanku lagi. Jiang Luning, apakah kamu sedang mempermainkanku? Kamu mau membatalkan pertunangan lagi, kan? Ayahmu yang tidak setuju, bukan aku. Baiklah. Shen Wangchuan, apa kamu sudah gila? Lepaskan aku. Berhenti bersikap gila padaku. Bukankah ini yang kamu inginkan? Berhenti berpura-pura suci. Jika orang lain bisa melakukannya, mengapa aku tidak? Shen Wangchuan, mengapa kamu menjadi seperti ini? Kamu benar-benar membuatku muak. Jangan bicara seolah-olah kamu sangat mengenalku. Kamu tidak tahu apa-apa. Sepertinya aku semakin tidak memahamimu lagi. Sosok yang lebih baik melakukan aksi mogok makan daripada harus pergi ke luar negeri dan berjuang sekuat tenaga untuk dirinya sendiri, yaitu Shen Wangchuan, sepertinya sudah lama tiada. Apa katamu? Shen Wangchuan,
Jangan memaksakan diri lagi. Setujulah untuk pergi ke luar negeri, aku akan menunggumu. Jika tidak bertahan sampai akhir, bagaimana bisa tahu bahwa mereka tidak akan menyerah lebih dulu? Aku sedang berjuang demi impianku. Bagaimana kamu tahu tentang hal ini? Ini adalah hal yang kukatakan kepada Xiao Sui. Hanya kami berdua yang tahu, tidak mungkin dia memberitahumu. Tunggu sebentar. Jelaskan semuanya padaku. Apa yang sedang kalian lakukan? Kak Chuan, kamu jatuh cinta pada Jiang Luning, kan? Tega-teganya kamu melakukan ini padaku? Aku tidak melakukannya. Itu Jiang Luning. Dialah yang mengingkari janji. Aku sangat kesal sampai tidak sadar dan tanpa sengaja membuatmu melihat kejadian yang tadi. Jiang Luning, jangan pergi. Kamu benar-benar mempedulikannya? Aku tidak. Aku sudah berjanji akan menikahimu dan aku pasti akan melakukannya. Pindahlah dari keluarga Jiang dan aku akan memberikanmu sebuah villa. Benarkah? Kamu baik sekali padaku. Kakak, inilah rasanya menjadi orang yang istimewa, yang selamanya takkan pernah kamu dapatkan. Jiang Luning, kamu tidak boleh pergi. Aku mau kamu ikut pergi bersama kami. Apa otakmu sudah sakit ya? Kalian pamer kemesraan, tapi tolong jangan libatkan aku, ya? Jika kamu memang jujur, itu berarti kamu tidak sedang mencoba mencari kesempatan untuk mengadu pada ayahku. Aku mau kamu ikut pergi bersama kami sekarang juga. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Sebelum aku menemukan ibu, lebih baik sementara ini aku ikuti saja pasangan Nora ini. Baiklah, aku akan menemani kalian pergi. Ini adalah proyek grup Huo kami yang dibangun di kota Yungsi, proyek paling mewah kami. Di dalamnya, lokasi dari bangunan utama ini adalah yang paling langka dengan pemandangan terbaik. Ini sepertinya villa tempat Huojin membawaku waktu itu. Ini adalah perumahan yang dikembangkan oleh keluarga Huo. Hanya Xiao Sui yang pantas memilikinya. Saat Anda pindah nanti, Anda harus mengundang saya untuk melihat-lihat. Kak Chuan bersikeras membeli di sini. Dia ingin memberikan segala yang terbaik untukku. Bagaimana dengan kakak? Dia pasti merasa sedih dan sembunyi di pojokan melihat Presiden Shen. Sangat memanjakanmu. Kamu membuntutiku? Kamu salah sangka. Aku di sini untuk membantu temanku menjual rumahnya. Apakah temanmu itu orang Binhai keluarga Huo? Kamu kenal keluarga Huo? Baru saja mendengarnya. Huojin, rumah di sini bukankah sangat mahal? Kamu menginginkannya? Akan kubelikan untukmu. Kamu lihat wanita itu? Asalkan dia tidak bisa membelinya, aku akan merasa senang. Itu masalah mudah. Benarkah? Tentu ada caranya. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menyuruhku secara cuma-cuma. Kamu harus membayarku sekaligus. Di mana Jiang Luning? Kak Chuan, cepat ke sini dan lihat ini. Aku naksir sebuah villa. Lihatlah unit yang satu ini. Terutama bagian ini, sudut balkonnya. Kita bisa melihat pemandangan terumbu karang dan cakrawala kota. Sepertinya unit ini memang disiapkan untukku. Kalau begitu pilih yang ini saja, kami akan membelinya. Baik, Tuan Shen. Tapi masalahnya, nilai dari unit terbaik ini melebihi $100 juta. Kita perlu melakukan proses verifikasi dana. Silakan, Tuan Shen. Tunjukkan bukti verifikasi dananya. Uang sejumlah itu, sementara ini belum dipindahkan dari grup Shen. Bisakah kita? Jangan repot-repot, biar aku saja yang urus. Keluarga Jiang kami adalah orang terkaya di kota Yunxi. Uang sekecil ini, bukankah sangat mudah untuk menghabiskannya? Putri orang terkaya, Jiang Zhensue. Apa kamu yakin punya kualifikasi untuk verifikasi dana? Kamu yakin seorang anak haram punya kualifikasi semacam itu? Benar juga, Xiao Sui. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Gawat. Aku terbawa suasana. Maksudku,
Wang Chuan, bagaimanapun adalah putra tunggal keluarga Shen, dan bagaimanapun juga, aku adalah orangnya keluarga Jiang. Hanya, uang sebanyak ini seharusnya tidak perlu verifikasi aset kan? Kalau begitu, biar saya tanyakan ke kantor pusat, apakah bisa membebaskan proses verifikasi asetnya? Xiao Shui, bukankah sebelumnya kamu paling benci status sebagai orang keluarga Jiang? Mengapa sekarang terasa sedikit berbeda? Aku melihat Paman Shen, terus saja tidak menyukaiku. Aku khawatir tidak pantas untukmu. Xiao Shui, kamu adalah yang terbaik. Selain kamu, aku tidak mau siapapun lagi. Maaf, yang mana yang bernama? Nona Jiang Luning? Itu saya. Bagus sekali Nona Jiang. Jika Anda juga tertarik, pada gedung ini, kami bisa memberikan izin tinggal gratis untuk Anda. Apa? Apa maksudnya ini? Rumah ini kan kami yang melihatnya duluan. Mohon maaf Nona Jiang, villa yang ini adalah khusus disiapkan oleh presiden kami. Untuk Nona Jiang Luning seorang diri. Selain dia, tidak akan dijual kepada siapapun. Mana mungkin? Kamu bahkan belum memeriksa aset miliknya. Bisa jadi, dia tidak punya uang sepeser pun. Apa kalian bermaksud memberikannya gratis padanya? Pihak kantor pusat bilang, jika Nona Jiang bersedia tinggal di sini, Nona Jiang boleh mengajukan syarat apapun. Villa milik keluarga Huo langsung diberikan padanya? Mungkinkah aku telah menyinggung orang yang salah? Dia sudah jelas tahu bahwa kamu akan menggunakan villa ini. Untuk melamarku, dia sengaja melakukannya hanya untuk mempermalukanku. Jiang Luning, sudah cukup main-mainnya. Orang ini pasti kamu sewa untuk berakting bersamamu kan? Kamu tidak cukup berharga untuk membuatku berusaha sejauh ini. Di mana kunci villanya? Aku akan menempatinya. Jiang Luning, jangan senang dulu. Selamat ulang tahun, Jiang Luning. Ibu, aku akan bertahan. Anda harus menungguku. Jiang Luning, apa kamu benar-benar menganggap tempat ini rumahmu sendiri? Rumah ini, pemiliknya yang mengundangku tinggal di sini, legal dan dilakukan secara terbuka. Apa kamu datang untuk menyelamatiku atas kepindahanku ke rumah baru? Jiang Luning, orang-orang itu membiarkanmu tinggal di sini karena mereka mengira kamu adalah putri dari keluarga Jiang. Tapi nasibmu rendahan, mulutmu lebih rendah lagi, sama saja seperti ibumu yang tak tahu malu itu. Kamu sama sekali tidak layak tinggal di rumah sebagus ini. Aku sudah memperingatimu. Berani sekali kamu memukulku. Aku harus memotret raut wajahmu yang ini dan menunjukkannya kepada Shen Wangchuan. Mari lihat apakah dia mengenali wajah aslimu ini. Kak Chuan tidak akan pernah mempercayaimu. Dia tidak mempercayaiku karena dia mengira bahwa kamulah Jiang-Jiang yang dia lindungi 12 tahun yang lalu. Apa kamu benar-benar mengira bisa membohonginya seumur hidup? Jiang Luning, jika kamu memang berani menikah dengan keluarga-keluarga Shen, pasti dari dulu kamu sudah membongkar identitasku. Jadi jangan berlagak sok suci. Aku tidak ingin menikah dengan Shen Wangchuan karena aku sudah lama tidak memiliki perasaan padanya. Jiang Zhengshui, jika kamu ingin aku menyerahkannya padamu, maka selidikilah di mana ibuku disembunyikan. Begitu menemukannya, aku akan segera pergi. Apa kamu serius? Apa yang kalian bicarakan? Hari ini hari apa? Semua orang berkumpul dengan lengkap. Kak Chuan, kenapa kamu datang ke sini? Hari ini ulang tahunmu? Aku sudah memesan restoran dan datang untuk menjemputmu. Ulang tahunku? Jiang Luning, apa kamu datang lagi untuk menindas Xiao Shui? Xiao Shui, kamu tidak apa-apa? Pasti aku telah melakukan sesuatu yang membuat kakak tidak senang. Tidak kusangka kamu begitu lemah. Sepertinya 12 tahun yang lalu, kata-kata yang kamu ajarkan pada Jiang-Jiang, dia sepertinya tidak mempelajari satu kata pun. Terima kasih atas kehadiran kalian berdua. Aku sudah cukup melihat sandiwara ini. Sekarang waktunya aku pergi. Ini ulang tahunmu? Untuk apa dia berterima kasih? Apa yang kamu lakukan? Membawamu pergi dariku. Wojin, kamu sudah gila. Kamu tahu rumah siapa ini? Kamu pindah ke rumah baru? Tentu saja aku harus memilih hari yang baik. Aku peringatkan kamu, Wojin, cepat turunkan aku. Jangan berisik. Aku punya hadiah untukmu.
Sudah sampai. Ini apa? Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ulang tahunku? Di bagian pemasaran Villa Genting, mereka meminta pendaftaran tanggal lahir. Kamu... Mengapa kamu sangat baik padaku? Karena kamu layak mendapatkannya. Malam ini kamu sedikit berbeda. Bukannya kamu takut aku melarikan diri? Kalau begitu kunci aku baik-baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membuka kado ulang tahunku. Jangan bermain api. Kalau begitu kamu padamkanlah aku. Kalau kamu terus menggodaku, aku takut aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Kalau begitu cobalah. Apakah kamu yang lebih dulu tak tahan atau aku? Huojin, aku berterima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku. Tapi apa yang bisa kuberikan padamu hanya sebatas ini saja. Malam ini anggap saja sebagai malam terakhir kita. Huojin, kita akhiri sampai di sini saja. Lari lagi? Qi Cheng, beritahu keluarga Jiang dan Shen dari kota Yunxi bahwa Binhai dan keluarga Huo akan berkunjung. Kamu mau pergi? Bukankah ini memang apa yang kamu inginkan? Begitu aku pergi, penghalang antara kamu dan Jiang Zhenshui tidak akan ada lagi. Ini adalah rumah sakit ibumu. Kenapa aku harus percaya padamu? Jangan berpura-pura menjadi korban padahal sudah diuntungkan. Jika bukan demi Kak Cuan, saat aku menemukannya dulu, dia pasti sudah tiada. Apa yang kamu inginkan, sudah kuberikan padamu. Ada 5 juta dolar di dalam kartu ini. Kamu dan ibumu, jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Kak Ning, ibumu ada di... Ruang VIP Rumah Sakit Umum Genting. Kamu berhasil menemukannya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tunggu. Apakah Jiang Zhenshui benar-benar diadopsi oleh keluarga Jiang 12 tahun yang lalu? Seharusnya kamu bertanya padanya, bukan memintaku untuk menjelaskannya. Aku ingin mendengarnya darimu sekarang. Shen Wangchuan, kamu selalu saja mendengarkan kata orang lain. Lebih baik kamu tanyakan pada hatimu sendiri, apakah kamu benar-benar mencintai Jiang Zhenshui? Tentu saja aku mencintainya. Aku mencintainya karena... Apapun alasannya, karena kamu sudah membuat pilihan, jangan banyak bicara lagi. Tidak bisa. Beritahu aku dengan jelas, apakah Jiang milikku benar-benar adalah Jiang Zhenshui? Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan tarik-menarik begitu? Luning bilang dia ingin pulang ke rumah dan tinggal selama 2 hari. Aku ingin mengantarnya. Luning, apa itu benar? Benar. Ayah, aku akan mengantarnya pulang sekarang. Melihat hubungan kalian sangat rukun, aku jadi merasa lega. Ku dengar, kamu dan Luning pergi melihat rumah kemarin. Ayah, apa ayah sedang menyelidikiku? Dengar, ini semua demi kebaikanmu. Segeralah nikahi Luning dan bawa dia ke rumah, supaya aku bisa segera pensiun. Pada saat itu, grup Shen sudah bisa kuserahkan ke tanganmu. Saya pergi dulu. Luning, bagus kalau kamu pulang untuk tinggal beberapa hari. Oh iya, keluarga Huo dari Binhai secara khusus mengirimkan orang untuk menghadiri pernikahan kalian. Itu adalah keluarga yang sangat berkuasa dan disegani yang bisa menggemparkan seluruh wilayah kota Yunxi. Dengan satu langkah saja, bahwa dia mengirim seseorang ke tempat kita di keluarga Shen untuk menghadiri pernikahan,
Itu sudah cukup menunjukkan betapa dia sangat menghargai keluarga kita. Kudengar bertahun-tahun yang lalu, kepala keluarga Huo saat ini dengan kakek adalah sahabat seperjuangan yang sangat dekat. Yang datang kali ini adalah tuan muda dari keluarga Huo, yaitu Huo Yan. Huo Yan sangat misterius keberadaannya. Tidak ada orang yang pernah melihat wajah aslinya. Sepertinya yang datang kali ini hanyalah kerabat jauh dari keluarga Huo. Walaupun begitu, ini sudah cukup membuktikan penghargaannya terhadap keluarga kita, keluarga Shen. Keluarga Huo Binhai? Bukankah ini agen properti bernama manajer? Huo Jin. Perkenalkan, dia adalah tuan muda Huo Jin dari Binhai keluarga Huo. Bagaimana bisa itu kamu? Wah, merupakan suatu kehormatan tuan muda Huo bisa hadir di pernikahan putraku. Aku keluarga Shen merasa sangat terhormat dan bahagia. Ini adalah putraku Wang Chuan, dan ini adalah Nona Jiang, mengenai hubungan kita, sepertinya kita tidak butuh bantuan orang lain untuk memperkenalkannya. Luning. Kamu kenal dengan tuan muda Huo? Tidak kenal. Memang tidak kenal. Sebelumnya aku menggunakan nama keluarga Huo untuk memberikan hadiah kepada Nona Jiang, tapi semuanya dikembalikan. Ada hal seperti itu? Jadi villa puncak awan itu pemberian darimu? Jadi begitu rupanya, keluarga Huo benar-benar terlalu sungkan. Hahaha. Tuan muda Huo, Paman Shen, aku akan pulang ke keluarga Jiang duluan ya. Kebetulan sekali, aku ingin pergi ke keluarga Jiang untuk mengunjungi pasangan Presiden Jiang. Sekalian saja aku antar Nona Jiang pulang. Kalau begitu, kami merepotkan Anda, Tuan Muda Huo. Tuan Muda Huo, aku sudah menyiapkan jamuan penyambutan malam ini. Anda harus sudi datang ya. Tentu saja. Pernikahanmu dengan Luning tidak bisa ditunda lagi. Dalam bulan ini juga, pernikahan kalian harus segera dilaksanakan. Papa. Huo Jin, tolong jangan. Apa maksudmu dengan menyudahinya sampai di sini? Di antara kita, bukan berarti jika kamu ingin berakhir, maka ini akan berakhir. Huo Jin, Anda adalah kepala keluarga Huo yang terhormat. Wanita seperti apapun pasti bisa Anda dapatkan. Mengapa harus mengejarku? Tapi aku hanya menginginkanmu. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu hindari, Jiang Luning. Tapi aku hanya ingin bersamamu. Tuan muda, Shen Wang Chuan sedang mengejar ke sini. Jiang Luning, apa kamu di dalam? Huo Jin, aku tidak mau. Sepertinya kamu lebih suka sensasi melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Jiang Luning, kamu di dalam kan? Jiang Luning, apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Luning, turunlah sekarang juga. Perlu aku buka pintu mobilnya dan membiarkanmu turun? Jalan. Jiang Luning, kembalilah. Jiang Luning, kau sudah kembali? Kak Chuan, kau datang mencariku? Kenapa tidak masuk saja? Jiang Luning, Kau datang ke rumahku bukan mencariku, tapi malah memikirkan Jiang Luning. Shen Wang Chuan, apa jangan-jangan karena orang dari keluarga Huo sudah datang, kau sungguh berencana menikahinya? keluarga Huo sudah datang? Kalau begitu mobil tadi itu, bukankah Huo Jin dan Jiang Luning? Shen Wang Chuan, sekalipun di dalam mobil itu adalah Jiang Luning, memangnya kenapa? Bukankah kau sudah tahu lama bahwa dia punya pria lain? Memangnya sekarang kau menganggap dirimu apa? Shen Wang Chuan, apa kau sungguh-sungguh telah jatuh cinta padanya? Aku tidak melakukannya. Xiao Shui,
Bagaimana mungkin aku jatuh cinta padanya? Pada wanita tak tahu malu itu? Tidak. Sekarang kau malah bersikap seperti seorang suami yang sedang cemburu. Lagi pula kalian akan segera menikah. Biar kurelakan kalian bersama. Lebih baik aku mundur saja. Xiao Shui, jangan pergi. Shen Wang Chuan, kau sudah berjanji akan menjagaku. Kau bilang akan menikahiku. Apa kau sudah lupa? Waktu kita masih kecil, betapa Jiang Luning terus menindas diriku. Apa kau sudah melupakan semua itu? Xiao Shui, aku salah. Xiao Shui adalah orang yang kucintai. Selama 12 tahun ini, beraninya aku meragukannya hanya karena beberapa ucapan dari Jiang Luning. Benar-benar keterlaluan. Aku sungguh brengsek. Xiao Shui, percayalah padaku. Jiang Luning akan segera pergi. Setelah dia pergi nanti, aku akan langsung menikahimu. Jangan pergi. Huojin, apa kamu belum puas bermain? Aku tidak bermain-main. Aku selalu serius selama ini. Benarkah? Kenapa kamu harus seserius itu? Awalnya, hubungan kita hanya cinta satu malam. Semua ini berdasarkan suka sama suka. Kamulah yang melanggar aturan permainan lebih dulu. Apa maksudmu? Aku akan menikah. Hubungan kita cukup sampai di sini. Aku tidak percaya. Seluruh hatinya hanya untuk Jiang Zenshui. Dalam pandangan dan hatinya, sama sekali tidak ada kamu. Bersamanya, hanya akan membuatmu menderita. Lo kenapa? Cukup aku yang mencintainya saja. Kamu bohong. Yang kamu cintai itu aku. Setiap malam, saat kita tidur bersama, setiap tarikan napas, setiap detak jantung, ketika raga kita bersatu, dan dalam setiap momen kebersamaan kita, aku sangat yakin merasakannya. Kamu sangat mencintaiku. Huojin, aku tidak menyangka kalau ternyata kamu sangat gila cinta. Sejak awal sampai akhir, aku hanya memanfaatkanmu. Aku tidak mencintaimu. Tidak mencintaiku? Bahkan jika awalnya kamu tidak mencintaiku, bagaimana setelah itu? Kenapa kamu kemudian mau berkali-kali tidur denganku lagi? Itu untuk balas dendam padanya. Untuk memancing sikap posesifnya, agar dia rela menikahiku dengan senang hati. Sekarang apa kamu paham? Apa? Tidak ada sedikit pun? Meskipun hanya sesaat? Perasaan cinta untukku di hatimu? Maafkan aku. Maafkan aku. Jiang Luning, kamu sungguh sangat kejam. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di antara kita berdua, kamu hanya boleh menjadi milikku. Huojin, aku hanya milik diriku sendiri. Aku tidak menjadi milik siapapun. Aku tidak percaya. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak percaya. Kamu percaya atau tidak, itu tidak penting. Yang terpenting adalah, aku tidak akan bersamamu. Tuan Muda, keluarga Shen menetapkan pesta penyambutan di Hotel Kota Yunxi. Pergi dan selidiki. Hubungan antara Jiang Luning dan keluarga Shen, semakin detail semakin baik. Di antara kita berdua, belum berakhir. Kak Chuan, ini kue yang aku buat. Cobalah cicipi. Jiang Luning, mau pergi kemana? Shen Wang Chuan, 1 bulan lagi, kita adakan pesta pernikahan kita. Kamu benar-benar masih ingin menikah denganku. Perbanyaklah makan kacang kenari agar otakmu lebih sehat. Setelah kabar ini tersiar, aku akan meninggalkan kota Yunxi. Demi menenangkan opini publik, ayahmu pasti akan menyetujuimu menikahi Jiang Zenshui. Kamu benar-benar mau pergi?
Bukankah kamu sedang memainkan trik lain? Kenapa kamu merasa kehilangan aku? Kamu? Bi, jangan bicara omong kosong. Aku hanya khawatir jika kamu terus mengejarku. Cuma ku beri waktu 1 bulan. Bukankah Jiang Luning itu seorang putri keluarga kaya? Mengapa dia ada di ruang penyimpanan membereskan barang? Jiang Luning, hebat sekali trikmu. Setelah menggoda Shen Wangchuan, kamu masih berani mengumumkan berita pernikahan itu secara langsung. Iri? Sini, ku ajari 1 atau 2 trik. Jangan sombong. Kamu sudah ambil uang tapi tidak bekerja. Kurasa kamu sudah tidak peduli lagi dengan keselamatan ibumu. Dasar wanita kejam, kamu memukulku lagi. Anggap saja, karena kamu sudah bayar, maka pelajaran hari ini kuberikan secara gratis untukmu. Kamu... Apa yang sedang kamu lakukan? Menghajarnya. Kamu menindas Xiaosui lagi? Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Kamu? Kenapa kamu memukul orang? Tidak lihat, ya. Dia sendiri yang memintaku untuk menghajarnya. Kak Chuan, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Di masa depan, kurangi mencari masalah dengannya. Aku dengar, kamu akan menikah? Itu semua hanya sandiwara. Dalam 1 bulan, dia akan meninggalkan kota Yungxi. Saat waktunya tiba, pernikahan itu akan disiapkan untuk kita. Jiang Luning, baguslah kamu sadar diri. Pasti aku merasa muak karena melihat pasangan konyol ini. Tetap saja aku harus mencari cara untuk melihat bagaimana keadaan ibu. Kenapa di depan ruang rawat ibu ada begitu banyak orang yang berjaga? Bagaimana cara untuk masuk? Istirahatlah dengan baik agar cepat sembuh. Luning, dia pasti akan menjadi menantu keluarga Shen. Nona, Anda tidak apa-apa? Apakah Anda sudah menikah? Mungkinkah Anda sedang hamil? Saya akan mengantar Anda ke bagian ginekologi untuk melakukan pemeriksaan. Wangchuan, apakah Luning sedang bersamamu? Kami sedang bersama. Oh iya. Malam ini di Hotel Genting ada perjamuan penyambutan untuk keluarga Huo. Jangan sampai terlambat. Sepertinya saya hanya mengalami gangguan pencernaan, dokter. Tidak perlu meresepkan obat. Nona Jiang, selamat ya, Anda sedang hamil. Aku benar-benar hamil? Aku ternyata mengandung anak dari Huo Jin. Kondisi tingkat hormon Anda saat ini terlihat ada sedikit kelainan. Saran saya di awal kehamilan ini, jangan melakukan aktivitas berat. Hal ini demi kebaikan anak di kandungan Anda. Dokter, bagaimana caranya agar aku bisa menempati kamar VIP di lantai paling atas rumah sakit ini? Sayang, maafkan aku. Mama terpaksa harus membuatmu merasa tidak nyaman untuk sementara. Jiang Luning, acara perjamuan di Hotel Yunding malam ini, jangan sampai terlambat. Tadi ayahku menelepon dan bertanya, apakah kita sedang bersama. Jangan sampai kamu membocorkan rahasia kita. Aku mengerti. Keluarga kita berdua sama-sama memiliki kehormatan. Tuan Muda Huo, terima kasih kepada keluarga Huo dari Binhai karena telah berkenan mengirim perwakilan untuk menghadiri pernikahan keluarga kita berdua. Mari kita semua bersulang untuk Tuan Muda Huo. Mari. Luning, seingat ayah kamu, itu bisa minum sedikit alkohol kan? Hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Ganti minumannya. Tidak perlu, saya merasa kurang sehat, jadi tidak bisa minum alkohol. Baiklah kalau begitu, sesukamu saja. Ayo. Mari, besan. Wangchuan, bagaimana persiapan pernikahannya? Sesuai rencana. Kami berencana untuk menikah bulan depan. Baguslah.
Apa-apaan ini? Kenapa bersikap tidak sopan begitu? Aku merasa kurang sehat, ingin kembali ke ruang istirahat sebentar untuk mengganti baju. Wojin, ini acara perjamuan, jangan macam-macam di sini. Aku tidak sedang macam-macam, tapi melakukannya sesuai dengan urutan yang kamu suka. Di sini orang bisa masuk kapan saja. Apakah kamu tidak takut ketahuan oleh orang lain? Jika ketahuan, aku akan katakan sejujurnya. Mengejar wanita yang kusukai, tidak ada yang perlu disembunyikan. Wojin, kendalikan dirimu sedikit. Hubungan kita masih belum boleh diketahui orang lain. Kalau begitu jadilah penurut, dan jangan mengeluarkan suara. Jiang Luning, apa kamu ada di dalam? Jiang Luning, apa yang terjadi di sana? Jika tidak segera buka pintu, aku akan masuk paksa. Aku sedang mengganti pakaian. Aku tadi sudah melakukan apa yang kamu katakan. Aku hanya memberimu waktu 1 bulan. Jangan macam-macam. Dasar bodoh. Jika kamu bicara sembarangan lagi, aku berani jamin beritanya akan segera sampai ke telinga ayahmu. Kamu melihatmu sudah setuju untuk mundur secara sukarela. Aku tidak akan perhitungan denganmu. Dasar wanita sampah. Sudah mengambil uang dan informasiku. Kenapa tidak segera pergi dari kota Yunsi? Aku pun ingin pergi. Bagaimana kalau kamu tuntaskan niat baikmu? Jemput ibuku ke sini untukku. Bagaimana? Beraninya kamu mempermainkanku? Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Apakah Jiang Luning sedang menindas Xiao Shui lagi? Aku adalah nona besar keluarga Jiang. Apa mungkin aku akan terus-menerus ditekan olehmu? Aku adalah nona besar dari keluarga Jiang yang terhormat. Apakah menurutmu aku akan terus-menerus kamu tindas begitu saja? Jiang Luning, kamu sudah gila? Aku akan melaporkannya pada ayah. Aku akan membuatmu menanggung akibat yang sangat berat. Kenapa? Sekarang Shen Wangchuan tidak bisa melindungimu lagi, jadi kamu mulai membawa nama ayahmu hanya untuk menekan aku? Jiang Luning, jangan merasa hebat dulu. Begitu aku menikah ke dalam keluarga Shen, aku akan menyuruh ayah mengusirmu dari keluarga Jiang dan membuat hidupmu lebih buruk daripada seekor anjing. Saat Shen Wangchuan menyadari bahwa kamu sama sekali bukanlah orang yang dia tunggu selama ini, menurutmu, apa dia masih mau menikahimu? Begitu kamu pergi membawa ibumu yang sakit jiwa itu dari sini, dia tidak akan pernah menyadari kalau dia sudah mencintai orang yang salah. Chuan? Kak Chuan? Jadi 12 tahun yang lalu, orang yang aku cintai sebenarnya bukan kamu? Tidak. Bukan begitu kejadiannya. Dengarkan penjelasanku. Jiang Zhengshui? Kamu benar-benar luar biasa. Kamu sudah membuatku tertipu mentah-mentah. Jiang Luning. Ternyata kamulah Jiang yang sebenarnya. Jiang, kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu ke dokter pribadi. Tidak bisa, aku harus pergi ke rumah sakit umum Yunding. Fasilitas di sana tidak cukup bagus. Aku benar-benar harus pergi ke rumah sakit umum Yunding. Tuan Muda Huo. Jiang adalah tunanganku. Jika harus ke rumah sakit, akulah yang akan mengantarnya. Kamu tidak punya hak. Kak Chuan. Apa yang mau kamu lakukan? Hei, lepaskan tanganmu. Jangan tegang begitu. Saya adalah dokter. Rumah sakit apa ini? Rumah Sakit Umum Genting. Kamu, obat apa yang kamu berikan padaku? Suntikan nutrisi. Kamu memang pantas menjadi wanitanya Tuan Muda Huo. Sedang hamil begini, tenagamu masih sangat kuat. Kamu tahu aku sedang hamil. Kamu meremehkanku? Saya ini adalah ahli medis. Tingkat dunia, Tuan Muda Huo menyia-nyiakan bakatku, menyuruhku untuk menetralkan efek obat perangsang saja sudah cukup buruk. Sekarang kamu malah meragukanku, seolah-olah aku tidak bisa memeriksa kehamilanmu sendiri. Aku tidak bermaksud begitu.
Di mana Huo Jin? Apakah dia juga sudah tahu? Dia belum mengetahuinya. Karena sekarang kamu sudah sadar, saya akan keluar dan memberitahunya. Kalau kamu berani memberitahunya, aku akan mengakhiri hidupku di hadapanmu. Kenapa dia bisa pingsan? Dia kurang darah. Ternyata dia hanya kurang darah. Segera berikan suntikan, dan berikan resep obat yang diperlukan sekarang juga. Tunggu apa lagi, dokter gadungan? Baik, baik, baik. Saya akan segera membuatkan resepnya. Biarkan aku masuk, aku ingin menemuinya. Shen Wangchuan, Jangan sebut namanya. ada beberapa hal yang memang lebih baik diperjelas. Kamu hanya punya waktu 10 menit. Jangan sentuh dia. Memangnya kamu siapa? 9 menit. Jiang. Panggil aku Jiang Luning. Aku tahu kamu menyalahkanku, aku salah Jiang. Semua ini gara-gara Jiang Zhenxue, dia menyesatkanku, sehingga aku mengenali orang yang salah. Orang yang kucintai, selama ini adalah kamu, maafkan aku. Bisakah kita bersama lagi? Shen Wangchuan, aku membiarkanmu masuk hanya untuk memberitahumu satu hal. Rencana tidak berubah, aku tidak akan menikah denganmu. Mengenai urusanmu dengan Jiang Zhenxue, aku sama sekali tidak tertarik. Aku tidak akan menikahinya, orang yang kucintai selama ini adalah kamu. Kamulah satu-satunya Jiangku. Aku tidak mencintaimu. Dulu aku sempat punya harapan padamu, tapi sejak kamu kembali ke tanah air, dan hanya karena sebuah gelang, kamu mengira Jiang Zhenxue adalah diriku, sejak saat itu aku tersadar. Itu semua karena Jiang Zhenxue, dia sengaja berbohong. Shen Wangchuan, kamu tidak pernah benar-benar memahamiku, karena itulah kamu hanya mengenali barangnya, bukan orangnya. Bukan begitu maksudku. Jiang, berikan aku satu kesempatan lagi. Seret dia keluar. Berikan aku satu kesempatan lagi. Lepaskan aku belum selesai bicara, Jiang. Sepertinya waktunya belum habis. Aku sesak napas. Dilihat-lihat seperti ini, raut wajahmu terlihat jauh lebih baik. Kamu... Dokter Song bilang, kalau kurang darah harus banyak istirahat, aku akan menemanimu beristirahat. Tuan muda, terjadi sesuatu pada Binceng. Baiklah. Aku akan segera kembali ke Binhai. Kamu mau pergi? Ada masalah di kediaman utama, dan aku harus kembali untuk membereskannya. Apa itu berbahaya? Wah, kamu mengkhawatirkanku ya? Kalau mau pergi, cepat pergi sana. Tentu. Jadilah pacarku, maka aku akan segera pergi. Tolong berikan aku waktu lagi. Akhirnya kamu tidak langsung menolakku. Apakah ini berarti aku masih punya kesempatan? Tunggu sampai aku kembali, lalu berikan aku jawabanmu. Kuserahkan dia kepadamu. Jika sehelai rambutnya hilang saja, akan kupatahkan satu jarimu. Dia benar-benar merasa dirinya tuan muda keluarga Huo ya? Kenapa harus galak begitu? Dia tadi cuma bercanda, jangan diambil hati. Tunggulah aku kembali. Aku sudah tahu tentang urusanmu dengan Shen Wangchuan. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Jangan jadikan dia sebagai tamengmu. Qi Cheng, siapkan helikopter di atap rumah sakit, kita kembali ke Binhai. Huo Jin, maafkan aku telah membohongimu lagi. Lupakanlah aku, Dr. Song, bantu aku. Aku ingin masuk ke ruang perawatan khusus. Kak Chuan, kamu sudah kembali. Sedang apa kamu masih di sini? Kak Chuan, kamu boleh memukulku jika sedang marah, boleh memakiku, tapi tolong jangan mengabaikanku. Bagaimana? Jiang Zhenxue, tidakkah kamu merasa sudah sangat cukup membohongiku? Kak Chuan, apa karena Jiang Luning pura-pura menyedihkan lagi? Perasaanmu padanya hanyalah simpati? Padakulah cintamu yang sebenarnya? Tutup mulutmu. Jika bukan demi menjaga harga diri Paman Jiang, aku sudah membuat perhitungan denganmu. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Shen Wangchuan, kamu sudah berjanji akan menikahiku dan akan mencintaiku. Janji itu bukan aku tujukan untukmu. Itu semua karena aku menganggapmu sebagai dia. Mulai sekarang jangan lagi pernah muncul di hadapanku. Tapi aku sedang mengandung.
Apa katamu? Aku mengandung. Ini anakmu. Chen Wangchuan, kamu yang memaksaku? Apa yang ingin kamu lakukan? Buang bayi ini? Chen Wangchuan, apakah kamu masih punya hati? Ini anakmu. Aku hanya menginginkan anak yang dikandung oleh Jiang Luning. Chen Wangchuan. Wang Chuan, Huo Jin hari ini sudah kembali ke Binhai. Dia sudah pergi? Berarti sekarang aku bisa menemui Luning? Sedang apa kamu masih di sini? Bergegas bereskan barang-barangmu dan pergi? Setelah ini kita berdua, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jiang Luning, aku sangat membencimu. Ibu, ini aku adalah Luning. Apakah ibu masih ingat aku? Luning. Ning. Putriku. Bagaimana bisa kamu sampai ke sini? Jangan, mereka tidak boleh menemukanmu. Pergilah. Cepatlah pergi. Cepat pergi, Ning. Ibu, siapa yang melukaimu? Aku sendiri. Walaupun aku tiada, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Tidak. Apa yang aku inginkan? Dengan cara apapun, pasti akan kudapatkan. Ziwei, putrimu itu wajahnya mirip sekali denganmu. Aku akan menikahinya juga. Kalian ibu dan anak akan menjadi milikku. Jangan lukai putriku. Kurung dia, jangan biarkan dia mengakhiri hidupnya. Jangan berani-berani mendekati putriku. Kamu benar-benar tak berperasaan. Ning, ibu sungguh tidak berguna. Ini semua salah ibu. Ibu, jangan takut. Mari kita pergi dari sini bersama. Memangnya kalian mau pergi kemana? Anda sungguh tak tahu malu. Tangkap dia dan kurung dia. Lepaskan kami. Lepaskan putriku. Anda benar-benar pria kejam. Jika Shen Wangchuan tahu pria macam apa Anda sebenarnya, bagaimana mungkin dia menginginkan ayah seperti Anda? Mirip. Kamu sangat mirip dengan ibumu. Bukan hanya wajahmu yang mirip, sifatmu pun sangat mirip. Kamu jangan membuang waktu saja. Ibumu sudah disembunyikan oleh ayahku. Di mana ibuku? Menikahlah denganku, maka kamu akan tahu sendiri, kan? Shen Wangchuan, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Tidakkah kamu tahu bahwa ayahmu? Aku tahu. Kamu tahu? Asalkan kamu bersedia menikah denganku, aku akan membawamu dan ibumu ke luar negeri, agar ayahku tidak bisa menemukanmu selamanya. Aku mengira bahwa kamu dan ayahmu bukan jenis orang yang sama. Aku salah. Kamu lebih menjijikan darinya. Aku tidak punya pilihan lain. Hanya dengan menikahimu, aku bisa mewarisi grup Shen, dan aku punya kemampuan untuk melindungimu. Aku tidak butuh perlindungan semacam ini darimu. Ibuku, aku akan mencarinya sendiri. Ibumu sempat mencoba tiada, dan saat ini masih dalam keadaan koma. Sekarang dia bertahan hidup menggunakan alat bantu pernapasan. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Jiang, menikah denganku adalah satu-satunya jalan keluarmu sekarang. Baik. Aku setuju. Mahar yang aku minta kau persiapkan, apa semuanya sudah siap? Kota Yunxi ada masalah. Dr. Song, di mana orang yang aku percayakan padamu? Teleponmu akhirnya bisa tersambung juga. 3 jam lagi. Pernikahan akan segera dimulai. Jiang Luning sedang mengandung anak. Dia hamil? Bawa semua orang. Siapkan helikopter.
Aku harus segera kembali ke Yunsi. Halo. Halo? Teleponmu akhirnya bisa tersambung juga. 3 jam lagi. Pernikahan akan segera dimulai. Jiang Luning sedang mengandung anak. Halo? Ini seharusnya menjadi pernikahanku. Halo? Aku bilang Jiang Luning. Sedang mengandung anakmu. Jiang Luning ternyata sedang hamil. Jiang, kamu hari ini sangat cantik. Kapan saya bisa menemui ibu saya? Ibumu adalah ibu mertuaku. Di pernikahan kita, dia tentu saja harus hadir. Saat upacara nanti kamu akan bisa melihatnya. Wang Chuan, kamu tidak boleh menikahinya. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Pernikahanku ini sama sekali tidak mengundangmu. Apa kamu tidak tahu bahwa dia sedang mengandung? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jiang Luning, apa kamu berani bersumpah demi nyawa ibumu bahwa kamu tidak sedang mengandung? Bagaimana kamu bisa tahu? Kak Chuan, kamu tidak boleh menikahinya. Dia hanya memanfaatkanmu untuk menanggung aibnya. Anak yang ada di perutku ini barulah anak kandungmu. Kamu hamil? Benar. Aku hamil. Anak yang kukandung adalah anak dari keluarga Shen. Pernikahan hari ini seharusnya menjadi milikku. Sudah kukatakan, aku hanya menginginkan anak yang dilahirkan oleh Jiang Luning. Apa katamu? Anak yang dia kandung adalah anakmu. Pengawal, seret dia keluar dari sini. Shen Wangchuan, dasar pria tak berperasaan. Shen Wangchuan, kamu akan menyesal. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tahu kamu tidak tega. Tidak apa-apa. Setelah pernikahan kita selesai, aku akan membuatmu secara sukarela membuang bayi itu. Gila. Aku memang gila. Tapi itu karena aku mencintaimu. Kita bisa mulai dari awal lagi. Jika kamu menginginkan anak, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Shen Wangchuan, terima kasih ya. Akhirnya aku punya alasan untuk membencimu. Silakan pengantin wanita memasuki ruangan. Tuan Shen Wangchuan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Jiang Luning untuk menjadi istri Anda? Dasar Shen Wangchuan pria sampah. Aku bersedia. Nona Jiang Luning, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Shen Wangchuan untuk menjadi istrinya? Nona Jiang? Menikahlah denganku. Hanya dengan begitu aku bisa membantumu. Dia tidak bersedia. Mana mungkin istriku menikah dengan pria sampah sepertimu? Bawahan rendahan dari keluarga Huo, berani-beraninya mengacaukan pernikahan di kediaman kota Yungsi. Usir dia dari sini. Kamu berani mengacaukan pernikahan ini? Aku pasti akan mendatangi keluarga-keluarga Huo untuk menuntut penjelasan. Keluarga-keluarga Huo sekarang berada di bawah kendaliku. Siapa kamu sebenarnya? Inilah pemimpin baru keluarga Huo, yaitu Huo Yan. Habislah. Bagaimana mungkin orang itu adalah dia? Huo Jin? Di mana ibuku berada? Maksudku, ibuku yang berada di kursi roda. Dia baik-baik saja. Aku sudah mengatur semuanya. Aku sedang marah. Sebaiknya kamu diam. Huo Jin? Sebenarnya Jiang Luning. Mengenai hal yang kutanyakan terakhir kali, bagaimana pertimbanganmu? Apa ini jawabanmu? itu Huo Jin. Dengarkan aku dulu. Aku hanya ingin mendengar kebenaran. Jiang Luning, di dalam hatimu, sebenarnya aku ini apa? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Apa kamu memang tidak pernah berpikir untuk mengandalkanku?
Iya, Apa sejak awal, saat aku pergi, kamu sudah berencana untuk meninggalkanku? benar. Dasar kamu pembohong, Maafkan aku. Akulah yang memanfaatkanmu. lalu kenapa kamu tidak terus memanfaatkanku saja? Sekarang aku adalah kepala keluarga Huo. Bukankah nilai kegunaanku jadi lebih besar? Kenapa kamu tidak melanjutkan untuk memanfaatkanku lagi? Lanjutkan saja membohongiku. Aku sungguh bersalah padamu. Kamu boleh memukulku, memakiku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Memukulmu? Memakimu? Pertanyaan terakhir. Anak ini, apa dia kehadiran yang kamu inginkan? Anak ini adalah pemberian dari langit. Hadiah terbaik bagiku. Baiklah. Kenapa tidak melawan? Mau menebus dosa, ya? Ini karena aku berutang padamu. Jiang Luning? Aku sudah kalah. Kamu tidak bisa lagi mencintaiku, dan kamu juga tidak membutuhkanku. Tapi aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak akan mencampuri urusanmu lagi. Lakukan saja apapun yang ingin kamu lakukan. Sayang, sepertinya Mama baru saja kehilangan seseorang yang sangat-sangat mencintai Mama. Sesuatu yang terlalu bersinar tidak akan bisa dimiliki oleh orang biasa untuk waktu yang lama. Wojin, seandainya aku juga bisa bersinar sepertimu, mungkin aku akan memiliki keberanian untuk berdiri di sampingmu. Kamu, kamu juga datang ke kantor polisi? Hanya lewat. Kalau begitu, aku akan pulang. Kamu tinggal di mana? Setelah keluarga Shen runtuh, keluarga Jiang juga bangkrut, dan semua aset telah disita, aku untuk sementara tinggal di hotel. Kamu tahu di mana letak villa itu? Jangan menginap di hotel. Itu tidak praktis. Lupakan saja, kamu sudah terlalu banyak membantu kami. Kalau tidak ditinggali, akan kujual. Tempat itu awalnya adalah hadiah pernikahan untukmu. Jika kamu tidak ingin tinggal di sana, jual saja dan pindahlah ke rumah baru. Terima kasih. Setelah aku menemukan tempat baru, aku akan pindah. Terserah kamu. Sayang, lihatlah. Benar saja, kita tidak boleh mendekat pada sesuatu yang terlalu bersinar. Itu akan membuat matamu perih. Apakah dia menangis? Selama bersamaku, bahkan sehelai rambut pun, aku tidak pernah membiarkan sehelai pun rontok darinya. Shen Wangchuan sampah itu, apa sih hebatnya dia? Tuan Muda, kantor pusat keluarga Huo. Hua Layung, apakah perlu dipindahkan? Kota Yungsi akan jauh lebih baik. Pindah apa maksudmu? Tidak akan. Besok kita kembali ke Binhai. Jalan?
ternyata itu kamu. Tuan mohon berhenti, tidak diperbolehkan masuk ke sini. Perutnya mengalami pendarahan, dan dia juga sedang hamil. Jika terjadi sesuatu pada ibu dan bayinya, jangan harap kalian semua bisa selamat dari sini. Jika sesuatu terjadi pada ibu dan bayinya, jangan harap kalian semua bisa pergi dari sini dengan selamat. Stabilkan detak jantungnya dulu dan kendalikan pendarahannya. Detak jantungnya hampir berhenti. Jangan sampai berhenti. Tidak boleh berhenti. Kamu bukan orang yang akan menyerah semudah itu, kamu harus bertahan. Siapa namamu? Namaku Jiang Jiang. Aku sudah ingat sekarang. Paman Huoyan. 6 tahun lalu, aku gagal melindungimu. Kali ini, meskipun harus mempertaruhkan nyawa, aku akan menariknya kembali dari ambang maut, agar seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Kamu sudah sadar? Anakku. Anakku. Dia baik-baik saja. Dia sangat tangguh, sama sepertimu. Sekarang dia masih aman di dalam perutmu. Begitu besarnya rasa cintamu pada anakmu dan Shen Wangchuan itu? Anak ini... Aku juga mencintainya. Selama itu adalah anakmu, aku akan tetap mencintainya. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Awalnya aku berniat mengejarmu pelan-pelan, tapi aku merasa takut. Penderitaan dan ketakutan saat kehilanganmu, aku tidak ingin merasakannya lagi. Biarkan aku menjaga kamu dan anak itu. Bolehkah? Bahkan jika anak ini bukan darah dagingmu, kamu tetap bersedia mencintainya? Aku bersedia mencintai segalanya, semua yang kamu cintai. Apa-apaan ini? Kamu memang sangat tulus, hanya saja skenarionya agak salah. Apa maksudnya? Jiang. Nona Jiang sudah hamil selama 3 bulan. Bos. 3 bulan? Kepala keluarga Huo mengkhianati diri sendiri. Itu sebenarnya pengalaman seperti apa sih? Jadi anak itu adalah darah dagingku sendiri. Sebenarnya aku tadi ingin mengatakannya. Keluar. Baik, bos. Aku mencintaimu. Apa katamu? Aku mencintaimu. Tidak Aku dengar. mencintaimu. Jiang Luning. Kamu curang?